F1 Mania, dimanapun Anda berada, Main Balap hadir untuk memberikan kuliah. Dan mohon diperhatikan kuliah hari ini sangat-sangat berat ya. Jadi kalau kita ngomongin autosport itu sama dengan representatif dunia politik Indonesia, kata pakar politik. Ya. Apalagi ini berat. Ini berat. Jadi gini, semalam kita dapat pelajaran di Monza bahwa tim Ferrari adalah tim yang sangat sportif. Dua pembalapnya ngomong, jangan dibu ya saat Verstappen ngomong. Ya. Wah, ini luar biasa. Ini kalau orang yang awam cuma ngomong, oh ini sportif, ini olahraga, bagus-bagus. Tapi kalau pakar politik melihat pembalap Ferrari paham tentang kekuatan politiknya Ferrari, tapi sangat paham tentang kekuatan politik partai Red Bull. Ya. Jadi jangan dibu. Kenapa? Bunya besok untuk kami. Karena pole position 1 dan 3 itu belum tentu aman. Jadi yang dibu saya gitu kan. Nah, tapi yang menarik dari Ferrari adalah para politik mengatakan Ferrari ini kalau memimpin tidak kejam, tidak rakus. Ada 51 lap, cukup memimpin 15 lap saja. Selanjutnya diserahkan kepada partai lain ya kan. Ini bagus kan gitu kan. Ya, setelah 15 lap disalib. Karena Sainz waktu itu melakukan kesalahan ngelok ya itu ya. Disalib. Nah, koalisi berkelanjutan bilang lanjutkan. Itu baru politik ini. Lanjutkan sampai 51 lap ya kan. Nah, bagaimana dengan koalisi perubahan? Nah, kita lihat di MotoGP. Start langsung bruk. Itulah koalisi perubahan. Seperti itu. Tapi yang jelas F1 Mania sangat menarik. Pembalap Ferrari tidak akan sedih karena apa? Menteri Olahraga Indonesia sudah memberikan penawaran, ayo ke Indonesia, kamu jadi atlet. Atlet apa di Indonesia? Nggak ada Formula One? Enggak. Nanti Olimpiade kamu wakili Indonesia sebagai atlet tunggang kuda itu namanya apa saya? Atlet berkuda. Karena selama ini cukup menarik kamu menunggang kudanya. Baik F1 semalam kita tahu ternyata banyak yang sedih karena siaran F1 banyak yang diblok semalam. Ya kan? Jadi mohon maaf ternyata kesalahannya F1 ini dikira 18 tahun ke atas, 21 ke atas sehingga diblok, disensor di mana-mana gitu kan. Dan hebatnya putusnya sebelum start, nyala lagi setelah start. Ya, karena supaya semuanya ini menyehatkan jantung Anda karena apa? Kalau Anda lihat balapannya pasti akan berdebar-debar. Enggak, ini saya mewakili seluruh pelanggan beIN Sports. Ya. Tadi malam tolong terserah mau disensor atau tidak, beIN Sports Judge. Karena benar-benar tadi malam itu dan tweet saya juga sempat nge-X tadi malam juga kayak gitu karena saya lihat komennya banyak, sempat dicabut juga itu statement maafnya, lalu muncul lagi ini kita ini sudah di Indonesia ini susah nonton F1, kita sudah bersedia bayar yang loyal nonton F1 untuk nonton itu, dan ternyata kok ya hebatnya itu sebelum start nyala lagi setelah finish. Itu yang istimewa gitu. Oh, jadi ini memang trouble bukan karena F1 itu tontonan yang mengandung pornografi sehingga disensor, bukan ya? Nggak tahu. Karena memang rusak ya. Rusak. Apakah F1 itu termasuk tontonan pornografi sehingga disensor? Enggak ya. Dan ini saya terus terang menunggu kapan kan aplikasi F1 TV itu sudah ada. Iya. Maksudnya kan ke depan itu kan semua olahraga itu akan mengelola kontennya sendiri. Ya nanti kita tunggu aja, kenapa nggak F1 aja langsung, kita bayar langsung ke F1, kita langsung mensupport F1 sebagai olahraga yang kita sukai, kita langsung nonton di F1 TV aja, nggak usah pakai channel-channel perantara ini gitu. Karena saya tahu beIN Sports bayar ke F1 mahal, tapi kita kan juga bayar ke beIN Sports, dan saya kira banyak sekali penggemar F1 di Indonesia yang langganan beIN Sports hanya untuk F1. Terus terang termasuk saya nggak nonton yang lain gitu. Oh iya, walaupun di situ ada ATP, ada sepak bola, betul, kita ya jujur hanya nonton F1 gitu. Dan yang terjadi tadi malam itu ya akhirnya kita apalagi ini kan balapan yang walau di dalam hati tadi Mas Dewo bilang kita tahu Ferrari mungkin belum tentu bisa menang. Tapi ini kan ini Monza yang salah satu balapan paling bersejarah di F1, salah satu balapan paling seru di F1 dalam arti atmosfernya luar biasa, dan kebetulan Ferrari pole position jadi antisipasinya tinggi sekali. Malah nggak bisa nonton penuh. Terus terang saya tadi malam Mas Dewo kan dinonton bareng, saya kan nggak ketika nonton bareng kok bisa nonton terus gitu. Sedangkan kita di rumah saya ngelihat di sosmed segala macam isinya umpatan, hujatan, dan omongan beIN Sports Judge. Itu saya tuliskan juga di situ. Karena memang itu betul-betul sesuatu yang menyebalkan gitu. Ya mohon maaf, saya customer dalam hal ini gitu. Jadi saya punya hak untuk teriak beIN Sports Judge. Dan ayo kita rame-rame bilang beIN Sports Judge untuk F1 gitu. Aduh.
Ya, memang kita bisa nonton lagi ya. Positifnya Bein Sports adalah kita bisa nonton ulang, tapi kan sudah lewat gitu. Jadi kali ini yang bikin kita Saya cuma lihat, terus terang saya tidak nonton live tadi malam, saya nonton ulangannya. Ya. Jadi saya nonton live timingnya di F1 dan ngelihat teksnya di F1 dan di channel-channel lain. Jadi ya, tapi karena saya mungkin bisa membayangkan apa yang terjadi. Jadi mungkin masih bisa ngikuti walaupun terus mencoba itu kok nggak nyala-nyala ini Bein Sports itu. Tapi pada akhirnya ya tetap harus nonton kan supaya nuansa setiap detiknya tuh bisa dirasakan juga gitu. Dan ya beda gitu, apalagi balapan ini Monza gitu. Kalau teman-teman punya kesempatan pergi ke Eropa nonton F1 selain Monaco, Monza mungkin salah satunya Mas Yo. Ya. Karena ini Anda lihat foto ini ya, ini nuansa yang luar biasa ini. Ya. Ini mereka dilepas, boleh ke lintasan, Betul. Podiumnya dibangunkan di atas seperti itu sehingga bisa dinikmati. Ya, ini yang betul-betul ini setelah saya mengumpat Bein Sports, saya mau flexing sedikit ya. Jadi saya pernah berdiri di atas itu ini tahun 2017. Jadi waktu itu saya bukan nonton F1, saya waktu itu ada ikut event sepeda di Italia tahun 2017 dan kemudian kita sebelum pulang dari Milan kita mampir ke Monza karena ini dekat dengan Milan. Kita boleh tur ke dalamnya, boleh naik ke atas, boleh masuk ruang medianya dan lain-lain. Foto di atas podium tadi itu seperti ini. Jadi pembalap itu yang dilihat seperti ini, tapi ini merah semua. Iya. Merah semua. Dan podiumnya juga dibuka, jadi kita bisa foto di podium waktu itu. Iya. Jadi ini rasanya di atas podium. Ini bukan saya, ini teman-teman, tapi ini rasanya di atas podium. Di atas podium seperti apa? Nah ini yang ya Monza gitu. Saya kembali ke foto podium lomba minggu tadi malam gitu. Nah ini sayangnya nggak bisa nonton di TV. Tapi ada juga ini yang ngirimin foto ini ke Monza. Ya, ini ke Monza katanya. Saya ngikutin arahnya Mas Asa. Kenapa? Saya bawa pasirnya pulang. Ini keluarganya Mas Tepi kelihatannya. Karena Bapak dan putra-putranya nonton di sana kan. Tapi jujur Om, aku itu ngikutin arahnya Mas Asa. Kenapa? Aku bawa pulang itu anunya gravelnya. Waduh, tahu gitu titip kita ya. Iya. Saya lupa ngambil gravelnya Monza waktu itu. Iya, tapi gini sebelum kita ngomongin, udah kalau kita ngomongin parade nanti yang menang siapa, poin berapa nanti kita tengah-tengah nggak apa-apa lah. Tapi yang jelas sejauh mana orang Italia melihat Ferrari, kemudian sejauh mana orang Italia melihat Ducati. Ini kan luar biasa lagi gila kan gitu kan. Saya nggak tahu fase penerimaan tifosi terhadap Ferrari sekarang seperti apa. Apalagi Red Bull sudah menang semua lomba, Verstappen sudah menang 10 lomba berturut-turut, dan Sainz baru dapat podium sekarang. Apakah sudah fase menerima sehingga bisa naik podium saja sudah gitu, atau ya mungkin sudah terbiasa dengan kecewa dengan Ferrari mungkin gitu. Nah, ini kan yang terjadi ketika sebuah tim tuntutan dari fansnya terlalu besar dan politikalnya sangat kencang, hingga ya akhirnya ya malah tim itu nggak bisa sesukses yang lain akhirnya. Emang sama dengan klub sepak bola dan sebagainya itu sama? Bisa jadi, tergantung yang ngelola ya tahan atau tidak kan gitu. Kalau dituruti terus nggak bisa menang gitu. Iya. Ya, nah ini akhirnya Ferrari ya, kalau kita lihat fansnya tetap kan loyal kan, maksudnya saya yakin kalau disurvei mayoritas fans F1 ini tetap Ferrari. Iya. Karena apapun ini tim yang sudah ikut sejak pertama kali F1 diselenggarakan, apalagi yang dibawa saat era Michael Schumacher itu dibawa begitu banyak. Saya kira fans-fans lama yang senior-senior semua masih Ferrari. Saya aja yang tidak pernah jadi true Ferrari fans saja pengen lihat Ferrari sukses lagi. Karena dia ikut menjaga keberlangsungan F1 kan sebenarnya. Ya kita tinggal berharap Ferrari ini mungkin bisa survive musim ini dengan tidak terlalu bagong, dan mereka kan sudah bilang sebelum Monza bahwa mereka sudah siap untuk total refurbish semuanya lah untuk tahun depan. Jadi mobil ini kita akan tinggalkan konsepnya, kita akan konsep baru. Itu bisa bagus, bisa enggak. Tapi bahwa mereka sudah pada titik udah nggak bisa lagi ini diteruskan. Kita harus benar-benar merombak total konsep mobil kita untuk tahun depan. Ya moga-moga tahun depan mereka dapat restart yang bagus dari awal sehingga bisa mengganggu Red Bull atau bahkan bisa melonjak ke atas. Karena dua pembalapnya kan lumayan sebenarnya. Iya. Oke, kita kembali ke balapan.
balapan ke baca hasil dulu ya. Pakem kita ya. Karena kita nanti akan bahas bagaimana Red Bull, bagaimana Ferrari, William jangan lupa William. Ya. Jadi kalau kita baca top 10 ya pada akhirnya Red Bull 1-2. Ya, jadi selamat datang untuk Perez dan Sainz ya. Selamat datang ini. Selamat datang. Perez kembali podium, Sainz podium pertama musim ini. Leclerc yang nyaris menjadi bagongnya Ferrari tadi malam. Nanti kita bahas ending-endingnya lomba itu, karena ini ya Ferrari itu selalu ada hal-hal kecil yang bikin mereka berantakan. Untung tidak terjadi. Jadi ini hasil terbaik yang bisa diharapkan Ferrari, yaitu finish di belakang Red Bull dua-duanya. 3 dan 4. Jadi tidak bisa kecewa, apapun mereka dapat poin sebaik mungkin. Nanti kita lihat di klasemen konstruktor, ini hasilnya baik juga. Mercedes urut juga, ini dua-duanya Russell dan Hamilton sama-sama dapat penalti 5 poin, tapi tidak mengubah hasil 5 detik ya. 5 detik, sorry ya. Tidak mengubah hasil di akhir lomba. Tetap Russell lonely race peringkat 5, nggak mengancam depan, nggak terancam belakang. Hamilton yang berhasil tarung dan sedikit merugikan Piastri. Bukan sedikit, banyak merugikan itu. Piastri. Karena harga ganti hidung gitu kan. Kalau nggak apa-apa gitu. Ikhlas lah. Ikhlas. Semalam aduh kasihan. Terus akhirnya peringkat 6. Jadi ini Red Bull, Ferrari, Mercedes. Kemudian Albon dengan segala perjuangannya bisa finish nomor 7. Kemudian Nick Norris peringkat 8 menyelamatkan poin McLaren. Walaupun sempat juga bahaya ya waktu nyalip Piastri. Iya, itu dia juga hampir bagong juga. Iya kan, bagong juga. Kemudian Alonso dapat 2 poin, dan Bottas diam-diam dapat 1 poin di balapan home-nya Alfa Romeo. Ini lalu kita ke klasemen pembalap dulu. Jauh sekali udah nggak usah dilihat Verstappen. Perez mungkin akan mengamankan peringkat 2. Red Bull dalam sejarahnya belum pernah finish 1-2 di klasemen pembalap. Jadi mungkin tahun ini harapannya ya. Dan kayaknya hampir pastilah ini. Kalau tidak ada apa-apa. Kalau tidak bagong lagi ya. Kalau cuacanya stabil ya. Ya, cuacanya stabil. Kemudian Alonso ini akan seru, apakah dia di akhir musim bisa membendung Hamilton di peringkat 3. Ini sesuatu yang luar biasa kalau dia bisa peringkat 3. Kemudian Hamilton masih di peringkat 4. 2 Ferrari ini masih berdekatan poinnya 117 dan 111. Cuma 6 saja. Russell masih di sini. Jauh. Norris juga masih di sini. Stroll yang ini nanti kita akan lihat di klasemen konstruktor betapa butuhnya Aston Martin ini kepada anak sang owner untuk mendapat poin lebih banyak. Gasly, Alpine kemarin termasuk yang paling mengecewakan. Tapi dia masih di peringkat 10, dan konstruktor sekali lagi Red Bull 583 poin, jauh di atas. Jauh di atas langit ke-7. Mercedes 273, bayangin jauhnya, ini 310 poin selisihnya. Kemudian Ferrari masih jauh juga Aston Martin. Tapi ini masih jauh dengan Mercedes saya. Masih jauh. Tapi dengan performa tadi malam, siapa tahu menjanjikan bisa. Siapa tahu bisa. Siapa tahu bisa nomor 2. Tapi mungkin enak nomor 3 supaya dapat jatah testing dan jatah uji cobanya lebih banyak untuk musim depan. Nggak seperti di MotoGP ya. Jadi kasihan pabrikan lain yang udah kita kasih waktu gitu. Gaya sekarang Eropa. Sekarang bayangkan kalau Ferrari ini dengan sumber daya dan sumber dana yang mereka miliki. Kalau bisa dioptimalkan dengan jatah uji coba yang jauh lebih banyak, itu harusnya kan bisa lebih maksimal. Jadi ancaman ya saya. Betul. Kalau Aston Martin berarti kan juga hebat ini Alonso-nya, karena masih di peringkat 1, 2, 3, 4 yang cari poin cuman Alonso ini. Betul. Makanya tadi kalau misalnya ini Stroll bisa bantu poin, ini kan 3 ini ya. Peringkat 3 dia. Bisa 3-2 ini rame ya. Bahkan mungkin melonjak ke Mercedes karena poinnya Alonso di atasnya Hamilton. Jadi ini tapi kan tidak mungkin dipecat yang namanya Lance Stroll. Sudah dibilang dia akan jadi bagian, ya pasti yang punya. Padahal kan sudah ditawari dari Kanada pindah ke Amerika, lagi ada US Open itu. Mumpung dibuka. Kalau enak di F1. Kemudian McLaren ini kayaknya McLaren kayaknya akan peringkat 5 lah musim ini. 1, 2, 3, 4. Apa nggak bisa juga menggoyang Aston kalau lihat Piastri sama Alonso sama jauh ya, Piastri sama Norris kan. Dan mungkin McLaren mending di sini supaya dapat jatah lebih banyak untuk musim depan juga ya. Betul. Kemudian Alpine ini yang salah satu tim paling mengecewakan musim ini karena ini pabrikan ya. Kemudian Williams dapat poin lagi, dia tampaknya makin aman di peringkat 7. Haas, Alfa Romeo dan AlphaTauri nanti kita lihat akhir musim seperti apa. Ini poinnya, dan tentunya yang paling kita apresiasi adalah
Max Verstappen mencatat rekor baru 10 lomba berturut-turut menang. 10 kali berturut-turut. Red Bull juga sudah 15 lomba berturut-turut menang dihitung lomba terakhir musim lalu. Menang 23 dari 24 lomba terakhir Red Bull. Itu kalau kata dominan itu tidak cukup untuk menggambarkan betapa kuatnya Red Bull. Ini lebih dari dominan. Sekarang mungkin kita semua udah pada fase denial, nanti pasti akan ada perubahan. Kemudian kita sekarang semua penggemar F1 sudah pada fase nerimo. Kayaknya kita sekalian aja deh, kalau bisa sekalian deh menang semua lomba. Sebentar, tapi kan F1 Mania nerimo. Tim Principal masih ngutik-utik juga kan, kayak kemarin Sainz, wah sebenarnya juara dunianya itu yang kemarin itu si Lewis Hamilton waktu wawancara. Kemudian Toto juga bilang, ini cara menghentikan Mercedes dan sebagainya. Ya, tapi nyataannya tim ini nggak ada musuhnya, perfect semua, eksekusinya perfect semua. Ketika kemarin kita semua tahu, ketika ini saya tampilin foto hari Sabtu ya, ketika Sainz pole position, apapun ini hasil yang sangat baik. Kemudian kita semua tahu bahwa ini tinggal nunggu berapa lap. Karena satu kita semua tahu, dan Ferrari juga bilang bahwa soal ban mereka masih terlalu boros. Kemudian tinggal berapa lap Sainz ini bisa menahan Verstappen. Dan pada akhirnya kan kalau kita lihat kan ini berjuang habis-habisan, tapi pada semakin jauh lomba berlangsung, bannya Sainz makin habis, makin sulit dia mengontrol, mengrem dan menikung. Ya Verstappen di belakangnya kan tinggal nunggu kapan aku makan. Nggak usah nafsu, nggak usah sekarang, tenang aja. Malah bisa komen guyon kan, oh itu nakal katanya gitu. Oh that was naughty gitu kan, ketika diblok di lap 5 itu. Oh jadi Verstappen itu nggodanya nggak maksa 100%. Itu yang harus kita pahami, bahwa Sainz itu setengah mati di depan menjaga posisi mempertahankan. Verstappen di belakang tinggal nunggu, silakan kamu mau ngapain, terserah, aku tinggal nunggu banmu habis, aku sikat habis ini gitu. Dan terjadi di lap 15. Sudah. Ya, sedikit bandingin antara Verstappen dengan Perez ya. Asal juga lihat bagaimana dia mengambil Ferrari itu, Leclerc itu kan butuh kesulitan gitu, sampai pakai jalan pintas dan sebagainya. Gitu. Apakah ini kelasnya memang ini bedanya? Jadi jangan ngomongin mobilnya hanya untuk Verstappen gitu. Cara ngambilnya itu kan santai kan, Cak? Dan itu sudah terlihat dari awal musim kan, so. Dari awal musim Perez selalu kalau mau overtaking selalu lebih butuh effort daripada Verstappen. Verstappen itu jauh lebih tegas, jauh lebih kejam, jauh lebih decisive ya. Kapan ngambil? Tepat waktu ngambil tepat di mana itu ya dia. Tahu kapan harus kejam, nempel dan lain-lain. Dan hebatnya kayak di lap kelima itu, kalau dia nggak konsentrasi sedikit, itu kan sedikit lagi kesenggol. Tapi Verstappen tahu kapan harus nahan. Itu istimewanya seorang Verstappen. Dan Verstappen tahu top speednya Ferrari ini luar biasa di Monza. Jadi kita tampilin data top speed ya. Jadi kalau ada yang tanya Ferrari kok bisa cepat dan kenapa Williams cepat, ini mohon maaf, ini kayak scan-scanan dari, jadi setiap sesi itu FIA ngeluarin data top speed yang diambil dari garis finish dan speed trap. Speed trap itu sebelum ngerem, sebelum tikungan pertama. Ini sorry waktu asal liputan-liputan di media itu kan ini selalu update kayak selalu ada. Dulu kalau masih zaman manual selalu di print, ditaruh di semua meja atau ditaruh di kayak madingnya madingnya gitu, kita tinggal ngambil dari situ gitu. Nah, ini data dari FIA selalu seperti ini di atasnya ada printnya FIA gitu, tapi ini kita ambil dari capturean itu, dan ini diambil dari qualifying, karena qualifying itu yang paling cepat, selalu yang paling cepat. Jangan dilihat nomor satunya ini ya, yang sebelah kiri ya, finish line ini kan belum top speed karena finish line-nya kan di awal trek lurus. Kemudian speed trap itu kan di ujungnya, jadi sebelum mengrem itu. Kevin Magnussen memang top speednya paling tinggi, 351,9 km per jam. Tapi jangan dilihat karena ini ada beberapa tim kayak kalau kita lihat di sini ada Haas, ada Alfa Romeo, mungkin sayapnya ditipiskan untuk ngejar top speednya. Jadi yang kita lihat yang unggulan aja di sini ya. Carlos Sainz itu nomor 2, 350,8, jadi 351 km per jam. Kalau kita lihat Leclerc ini nomor 7, 348,9, jadi 350 km per jam. Jadi dua Ferrari ini di kisaran 350 km per jam. Di mana Red Bull? Turun ke bawah. Perez dan Verstappen ini di peringkat 14 dan 15.
34 ya saya. 345,9 dan 344. Jadi ketika dua Ferrari ini di kisaran 350 km per jam, dua Red Bull ini 345 km per jam. 5 km per jam selisihnya. Ini sudah pakai DRS ya. Ya. Kalau qualifying kan sudah pakai DRS, bebas dia. Jadi bisa dibayangkan dengan DRS pun Verstappen tidak semudah itu nyalip Ferrari di track lurus. Lalu kita lihat perbandingannya nih. Ini Mercedes di bawah. Paling lambat. Dua yang paling lambat itu dua Mercedes, jadi Hamilton dan Russell. 340,6 Hamilton, 338,6 untuk Russell. Selisihnya 10 km per jam dengan Ferrari. Jadi dari sini kelihatan bagaimana Hamilton itu kesulitan banget harus nyalip dua McLaren misalnya, karena McLaren apalagi Hamilton strategi bannya kan beda, dia pakai hard duluan ya. Dan dia bisa nyalip akhir karena dia pakai soft, yang lain pakai hard, pakai medium, yang lain pakai hard. Norris dan Piastri, mana Piastri? Ya, Piastri masih agak 343 ya, jadi, tapi tetap lebih cepat daripada dua Mercedes. Tapi Norris ini 346,8 km per jam. Dan kalau lihat Williams masuk, Albon ya. 349,1, Sargent 347,6. Jadi Williams memang kencang banget track lurusnya. Dan itu kita sudah tahu dari awal-awal, mereka cepat di track lurus. Jadi nggak kaget kalau dapat poin di sini. Yang saya agak kaget adalah ternyata Ferrari kencang juga track lurusnya kayak gitu. Ini kalau awal melihat kan berarti kenapa dia kecepatannya tinggi tapi kalah. Dan ini Adrian Newey ini yang bicara ya kalau ya. Jadi sirkuit itu kan dibagi-bagi ya. Ini berarti ini kita bisa melihat strategi tim ya saya. Betul. Iya kan? Ini bisa macam-macam ya. Bisa ada dua cara meraih lap time di Monza. Yang satu dengan meminimalisir sayap sehingga dapat top speed yang tinggi lalu bertahan hidup di tikungan, karena tikungannya kan tikungan cepat semua ya. Chicken itu kan berarti kan efisiensi pengereman, nekuk, gas lagi kan gitu. Kemudian ada Lesmo yang lebih meliuk-liuk juga. Jadi memang mengorbankan mana? Kalau top speednya ketinggian, ngeremnya kan juga lebih berat, lebih struggle. Harus nekuk dengan tidak stabil, kemudian harus digas lagi. Dan itu kompromi gitu. Kalau kita lihat di sini yang jelas Mercedes ngambil di tikungan. Dia sangat kompromi, karena dia sudah tahu mungkin lurusnya nggak apa, tapi kita ngejar lap time-nya di tikungan. Betul. Kemudian ada tim-tim yang mungkin sudah tahu lemah seperti Haas, Alfa Romeo, yang mungkin punya mesin Ferrari yang poten ya. Sehingga kita korbanin tikungan, kita ngejar di lurus, harapannya saat lomba bisa membantu kompetitif. Dan kita lihat Alonso misalnya, Alonso dan Stroll kan juga magak di tengah-tengah ini kan. Tidak bisa kompetitif gitu, setara dengan McLaren gitu. Nah ini juga ya udah, mungkin ya kita bertahan hidup di sini gitu. Ini yang positif adalah McLaren, karena kita ingat di Spa, McLaren track lurusnya begitu lemah. Di sini bisa ada peningkatan. Ada peningkatan. Ini nanti kita akan lihat, ini akan berguna lagi di mana? Kalau kita lihat di sini berarti nanti Ferrari mungkin punya harapan nanti di Las Vegas ya. Nah, ini yang mungkin teman-teman, saya termasuk saya yang awam, makanya kan ketika Asa tadi sebelum kita siaran ini kan sempat bertanya, ini kalau Ferrari jagoan sekali, ya Asa bilang ini kan kasus sirkuit ini, sirkuit mana yang cocok, berarti kan bayangkan sekarang timnya Formula One itu kan harus memecah dengan mobil seperti ini. Saya harus menang di mana, kalah di mana, buang di mana, telepon itu. Itu kalau dengan catatan pembalapnya tidak memble kan? Pembalap tidak memble, strategi tidak bagus. Itu kan. Nah Ferrari memang ngomong sudah Fred Vasseur bilang, kita ini satu musim ini selalu kesulitan, mobil kita ini sukanya apa sih gitu. Jadi mereka sendiri juga bingung dengan mobilnya sendiri. Kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, mereka sendiri juga bingung. Tapi baru beberapa pekan ini, apalagi setelah summer break, mereka baru kayak nemu rumusnya. Oh, mobil kita itu seperti ini. Jadi mungkin harapannya mereka bisa satu, mengoptimalkan sampai akhir musim balapan ini. Dua, menemukan karakter just in time sebelum memutuskan mobil tahun depan seperti apa. Nah itu kuncinya. Jadi ini basicnya ya. Jadi untuk tahun depan kayak apa? Tahun depan. Jangan sampai penyakit tahun ini nih kambuh lagi tahun depan itu. Iya. Saya pun juga ini kan saya pikir ini waktu lihat gambar ini, wah ini curang nih Ferrari. Kenapa? Pakai 2 tak dia. Itu asapnya banyak sekali itu. Jahat ini tahu lagi. Oleh samping gini ya. Jadi downforce tadi yang dibilang adalah biasanya main sayap belakang ya. Sayap belakang ini biasanya tipis-tipis banget kalau di Monza. Kita lihat di sini Red Bull nggak terlalu tipis-tipis amat gitu. Maksudnya dia sudah punya cukup
top speed sehingga dia bisa nambah sayap untuk nikung lebih baik. Jadi, nah, sebentar ini kan kemarin juga ada isu ada lagi yang fleksibel apa? Flexi wing ya. Flexible aerodynamic ya. Ya, ini emang benar masih ada juga yang nyolong. Saya yakin masih ada Mas Dewo, kan yang namanya gini. Sayap itu kalau dia lentur, jadi misalnya sayap, mohon maaf ini moga-moga bisa menggambarkan ya, lihat tangan saya. Ini posisi sayap, ini posisi yang tulisan Ferrari ya. Dan bagian atasnya sayap belakang Red Bull. Ini begini ya. Kalau dia tinggi begini kan dia satu menciptakan downforce, menekan mobil ke bawah ya. Di sisi lain juga menghasilkan drag, jadi menahan angin. Ya. Menahan angin. Jadi itu nggak baik juga. Nah, supaya menciptakan downforce atau menambah top speed kan dia harus lentur begini. Jadi dia bisa melentur ketika kena tekanan, kan tekanan angin kan dia bisa melentur begini. Nah, pada sayap ini didesain pada tekanan sekian ton itu dia akan melentur begini. Jadi pada saat normal dites normal. Nah, tesnya itu kan saat posisi statis. Iya makanya. Di tes itu kan saat posisi dikasih beban segini. Oh ya enggak ya. Tapi ketika di lomba bebannya kan lebih daripada saat beban misalnya tesnya 2 ton, tapi saat top speed mungkin 3 ton. Jadi tinggal nanti bagaimana, ini kan masalah metode ngetes. Itu kan pinter-pinternya engineer aja bagaimana ngaturnya. Ini kerja di... Jadi kan misalnya, sayapnya seperti ini, ngetesnya berapa ton? 2 ton. Oke, kita buat ini lentur di 2,1 ton. Nah, gitu. Makanya ini kerja di tim Formula One ini kan duitnya gede, dosanya juga gede gitu kan. Ngakali aja kan, bagaimana ngakali peraturan gitu kan. Beda kan kalau peraturan ada terus peraturan yang dirubah kan enggak ini. Enggak. Masa kan bukan seperti itu. Enggak, kan dia lihat aturannya seperti ini, lalu dia cara ngeceknya gimana. Begitu. Iya. Jadi nggak bisa ya misalnya, itu VIA itu timku jadi bisa merubah aturan enggak ya? Enggak. Timnya yang pintar-pintar ya. Pintar ya. Kan ngetesnya gitu, aku giniin gitu. Kan saat di lomba kan nggak mungkin dites waktu lari 300 km per jam kan nggak mungkin gitu. Jadi pasti dibiarin. Iya nih loh, ini potensial mendapatkan duit banyak kok masih kosong, ada tulisan Ferrari dijual ke Laurier atau apa yang kebutuhan perempuan-perempuan itu kan cocok kan ini bersayap begini kan. Jadi ini jangan heran, ini Verstappen nggak maksa ini saat ngejar ini. Iya. Dia tinggal kapan makan gitu aja. Jadi kalau kita lihat ya Ferrari ya malah serunya di Ferrari lawan Ferrari. Iya. Itu saya tidak, sekali lagi beIN Sports judge. Saya nggak nonton mendebarkannya akhir-akhir itu. Saya hanya melihat di sosmed dan di live update di F1, tapi saya bisa membayangkan deg-degannya Ferrari waktu itu adalah dua pembalap ini jangan tabrakan, dan hampir kan, ketika saya nonton lagi kan Leclerc kan sudah kasih tahu, pastikan kita finish dengan aman. Satu lap kemudian disikat lagi itu Sainz, kemudian lock up hampir ditabrak, kemudian Leclerc-nya yang harus keluar dari lintasan. Itu kalau sampai tabrakan lap terakhir dua pembalap Ferrari ini, bagaimana perasaan tifosi yang datang ke sana, gitu kan? Aduh, itu mengerikannya. Ini Leclerc di kiri, Sainz di kanan di layar ini. Kita ngomong soal mentalitas. Leclerc ini kan memang udah di kadang-kadang pembalap utamanya. Betul. Tapi tahun ini kan dihajar sama Sainz gitu kan? Iya kan, Sa? Bukan dihajar, tapi ya memang karena situasi tidak membuat mereka bisa clear satu sama lain. Iya, tapi kan tahun ini kan lebih Sainz yang lebih menonjol kan kalau setiap balapan. Belakangan ya? Ya belakangan ini ya. Dan pada saat Leclerc ini sudah dapat posisi untuk menang semalam kan membuat kesalahan sendiri. Iya kan? Ya bukan satu pole positionnya memang bagusan Sainz ya. Jadi qualifying. Jadi sejak babak latihan Sainz ini konsisten terus lebih cepat daripada Leclerc. Alasannya Sainz adalah dia terima kasih kepada McLaren karena dia dulu pengalaman di McLaren ketika McLaren kuat banget di Monza. Jadi dia mendapatkan pengalaman berharga waktu di McLaren bagaimana mengoptimalkan mobil ini di khususnya tikungan terakhir yang kayak kita percayakan, kita lepas, moga-moga nggak melebar gitu aja. Jadi dia bilang pengalamannya di McLaren itu membantu dia meraih pole position di Monza. Sehingga kalau kita bilang secara overall Sainz mutlak unggul di sini. Tapi memang ya itulah jeleknya DRS ya. Ketika di belakang ini kan punya DRS. Kalau ini tidak ada DRS mungkin Ferrari bisa menang kemarin. Mungkin bisa membendung Verstappen lebih mudah. Karena bisa melarikan diri di trek lurus. Itu terlihat pada saat setelah tikungan setelah lap pertama. Betul. Sampai 15 ya. Sampai 15. Nah, kemudian Leclerc kan bisa mengganggu Sainz karena dia punya DRS.
Kalau enggak kan mungkin ya enggak. Jadi ya sebenarnya kemarin Ferrari ini juga Ferrari ini berarti tetap tidak ada punya orang yang disegani gitu. Maksudnya apakah itu Vasseur ataukah itu siapa yang bisa bilang Leclerc jangan ganggu Sainz. Seperti di Red Bull ya. Seperti di Red Bull atau seperti di Mercedes ya. Mercedes waktu Hamilton Rosberg, walaupun dua itu tarung-tarung tapi kan ada komen yang tegas gitu. Iya. Nah, ini tidak ada di Ferrari. Jadi baru dikasih tahu pastikan finish dengan aman, pengganggu lagi. Ya itulah Ferrari. Ini yang selain mungkin mereka sudah memutuskan konsep tahun depan seperti apa, tapi chain of command, ketegasan komando ini tetap juga harus dibuat. Karena kalau enggak, jangan-jangan tahun depan Ferrari 1-2 senggolan sendiri gitu. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita bicara ini memang lebih demokratis secara tim, tetapi kenyataan karena setara ya seperti ini. Iya. Ya waktu kita lihat bagaimana Nico Rosberg dengan Lewis Hamilton banyak sekali poin yang hilang karena senggolan. Yang nggak perlu gitu kan. Ya. Ya. Tapi kan waktu itu posisinya dominan di depan, jadi kan nggak terganggu. Ini kan posisi ngejar. Ya. Kita lihat ini tuh berapa senti antara dua ban itu, berapa mili. Iya ya. Ini ampun, ini bahayanya. Dan ini posisi Leclerc di depan ini kan ya. Di depan lalu diambil lagi oleh Sainz. Ini mengerikannya, ini saya nggak bisa bayangin Vasseur perasaannya gimana di pit wall itu kan. Ini dua pembalap, ini mau aku apain? Ini dalam kecepatan tinggi bisa dibayangkan ya, nempel seperti ini ya. Gitu. Ini posisi akselerasi ya, posisi akselerasi itu mobil bisa nggak stabil. Ini kalau Formula E wajar, karena apa? Mau disalip nggak dengar suaranya kan? Dia suaranya dengar itu. Oke, Sa, ini kita pindah ke warna biru Sa sekarang Sa. Atau ada tambah lagi untuk Ferrari Sa? Nah, Ferrari cukup, kita ke warna hitam dulu Mas. Oh, hitam dulu, oke. Nah, ini aduh kasihan Piastri ya. Kasihan Piastri. Dalam satu hal Mercedes berhasil mengamankan banyak poin, tapi korbannya ya ini Piastri di sebelah kiri. Dan image-nya kan ini senior loh Sa. Tapi bagusnya adalah Hamilton setelah lomba langsung mendatangi Piastri, minta maaf langsung. Lah iya, karena tidak berubah posisinya. Tapi kan ya nggak ada. Tetap Piastri yang kehilangan. Ini gitu. Kan kehilangan, ini anak muda yang lagi tumbuh gitu. Dengan cara diambil seperti itu kan harusnya yang senior lebih paham lah. Ini nggak mungkin saya ambil gitu kan. Tapi kan sama pengen poin. Jadi ya kasihan di sini. Pelajaran dari sini ada satu, Mercedes juga akan sama seperti Ferrari. Hamilton kan barusan taken perpanjangan kontrak sampai 2025. Jadi kita nggak akan ada silly season sampai 2025 lah ini. Tapi Hamilton mungkin sudah minta jaminan juga kepada Mercedes bahwa konsep mobilnya harus seperti apa musim depan. Karena kalau enggak, aku nggak mau taken. Kenapa mungkin delay tanda tangannya itu ya mungkin Hamilton ingin nge-push poin-poin tertentu, Mercedes harus seperti ini. Jangan lagi memaksakan konsep yang toh yang lain nggak make gitu. Ya, kita tunggu aja. Terlihat tadi dari top speed, Mercedes jauh di bawah. Jadi ini sama seperti Ferrari kan, nanggung gitu. Mau dibilang cepat enggak, dibilang lambat enggak, tapi nggak bisa menang, tapi juga nggak jelek. Itu kan paling menyebalkan. Mending kayak McLaren 2021 itu kan, walaupun nanggung di mana-mana, tapi bisa nyuri menang di Monza. Iya. Mungkin lebih baik kayak gitu. Jadi ada menangnya, walaupun kalau secara kita lihat rata-rata ya banyak jebolnya juga, tapi kan lebih baik bisa nyuri gitu kan. Lebih baik menang sekali daripada podium 10 kali kan. Ya. Tapi ini juga membuktikan ya ke Toto. Toto, kamu bayar aku mahal. Nih lihat kayak aku kerja kan, total kan untuk Mercedes, total kan gitu. Dan ini nggak gampang loh begini. Ini yang muatan gila dia muatan. Nggak gampang ini. Oke, kita ke catatan untuk McLaren juga bahwa McLaren ini unik. Kita ingat McLaren dalam beberapa tahun terakhir itu kuat di trek-trek seperti ini, tapi sekarang McLaren akan lebih kuat di lintasan-lintasan yang banyak nikungnya. Jadi yang high downforce ya. Jadi berubah ya timnya ya, arahnya ya. Berubah banget ya. Dan ini tanda kutip buat saya lebih seneng kenapa sisa musim ini akan lebih banyak sirkuit downforce daripada sirkuit trek lurus. Sirkuit trek lurus hanya satu, Las Vegas, udah itu doang. Tapi kita minggu ini, weekend ini libur, libur F1. Insya Allah Mas Dewo dan saya mungkin nonton balapan yang lain. Akhirnya kita pergi nonton balapan di luar negeri Mas Dewo ya. Tapi ya belum ke F1, tapi belum apa-apa, ada kesempatan ya. Kemudian 2 minggu lagi kita akan 2 balapan di Asia kan. Suzuka Downforce. Wah, keren. Saya berharap McLaren bisa berbuat banyak di situ. Kemudian habis itu Singapura dulu atau Jepang dulu? Pokoknya Singapura juga. Singapura dan Jepang lah ini. Ini downforce juga Singapura karena itu street circuit. Iya, dan itu kan
Dibanding Baku kan beda saya itu. Jalannya Beda. sempit sekali. Singapura sempit sekali. Baku itu street circuit tapi masih flat ya. Ya, dan jalannya lebar ya. Dan Singapura itu lebih meliuk-liuk. Iya. Jadi kita punya harapan, saya sebagai penggemar McLaren punya harapan bisa lebih baik juga di situ. Kemudian break lagi, kemudian kita ada Las Vegas, Brazil. Las Vegas itu nggak perlu mikir ya balapannya ya. Gak usah kayaknya itu. Kalau lihat layoutnya nggak punya harapan tinggi itu. Mungkin partinya mungkin yang lebih gede di situ. Tapi kemudian nanti ada Interlagos, yang itu juga power tapi meliuk-liuk. Jadi McLaren mungkin lebih punya kans meraih hasil baik di akhir musim dengan konsep ini daripada dengan konsep top speed tinggi. Ya kalau kita kita harus lihat. Mohon maaf ini mana tadi? Kita ke Williams ya. Williams. Williams ini kan ya dia bisa dapat highlight di lomba-lomba yang seperti Monza gitu. Yang trek lurusnya banyak dan mobil ini istimewa. Kemudian nanti ya Las Vegas. Cuman saya sedih satu, kemarin saya sempat kan gara-gara Bein Sports Bagong banyak WA-an sama teman-teman yang F1 yang bisa nonton. Salah satunya Mas Heri Lombok. Saya bilang, wah ini Sargent peringkat 11 ini. Moga-moga bisa dapat poin ini. Terus ternyata dia malah bersenggolan dengan Bottas dan dapat penalti juga, jadi nggak jadi dapat posisi. Bottas dapat 1 poin, tapi Williams kan tinggal Sargent ini seperti apa gitu. Albon kayaknya sudah menyelamatkan reputasi dan karirnya di F1. Sargent ini kayaknya belum menemukan, karena di antara semua pembalap full time tinggal dia yang belum dapat poin. Dan itu masa depannya seperti apa gitu. Tapi ini kalau kita ngomong sisi marketing ya, William ini kan nggak diperhitungkan di awal balapan, awal musim. Akhir musim ini mulai nongol gitu. Sementara kalau kita ngomong kemampuan orang menyimpan data itu kan yang terakhir, yang simpan. Ini gila loh, ini akan jadi perhatian terus ini. Ganggu terus. Ganggu terus. Perhatian juga kan. Dan itu enaknya tim-tim seperti dia kan. Dia dapat 6 poin aja udah, Williams hebat. Padahal ada Alfa Romeo yang mungkin kalau di average finishnya mungkin lebih baik, tapi nggak ada poinnya. Itu kan ya itu tadi, lebih baik 1 kemenangan daripada 10 podium, lebih baik beberapa highlight daripada banyak biasa-biasa aja gitu. Coba kalau balapannya bukan di Monza, di Catalunya semalam, menang dia. Kenapa? Yang top-top pada robohan. Ini bisa ini menang ini. Wah, tapi memang MotoGP kasihan Banaya ini. Moga-moga tidak ada fotonya kamu jawabannya. Ini sedikit kita ke MotoGP, bagaimana risikonya MotoGP balap MotoGP saya. Dan saya sangat nggak suka aerodinamika di MotoGP. Karena itu membuat nikungnya, speednya jauh lebih tinggi, dan itu risikonya jauh lebih besar. Harusnya MotoGP ini kan kita ngelihat pembalapnya, bukan lihat aeronya. Jadi konsepnya harus disederhanakan lagi. F1 aja menyederhanakan diri kok. MotoGP ini udah kehilangan leadership menurut saya, udah kehilangan arah. Nggak megang lagi sudah. Ya moga-moga pembalap-pembalapnya tidak mengalami jadi korban ya. Terlalu berbahaya. Karena aerodinamika, F1 aja sadar kok, aerodinamika itu membuat nikung terlalu cepat, dan itu 1 berbahaya, 2 balapannya nggak seru gitu. Nah ini MotoGP malah membiarkan sayap-sayap aneh-aneh di motornya. Kita nggak peduli sayapnya, kita peduli aksinya kalau di MotoGP. Itu kan beda dengan F1. Kalau yang main sayap ini mending balapan pesawat terbang ya. Siapa yang tidak delay itu udah menang gitu ya. Siapa yang tidak delay. Runway-nya 1 sama duluan keluar. Sama nanti siapa yang pantunnya paling bagus tuh. Terus kemarin akhirnya yang finish nomor 11 Liam Lawson. Nah, kita bahas ini menarik ya, karena jujur balapan semalam kan sebenarnya Bein ini bagus sekali ya. Terima kasih kepada Alfa Tauri, karena pada saat start Tsunoda mobilnya mogok, ini kan memberi kesempatan teknisi untuk nyari kenapa sih masalahnya Bein ini. Supaya teman-teman bisa nonton gitu kan. Tetap bablas. ternyata teknisinya lihat ini, Alfa gimana tadi kok Alfa ini. Ya ini berarti Bein Sports itu menayangkan F1, tapi orang-orang Bein Sports nggak ada yang fans F1. Iya kan, dia tidak menjiwai ya. Tapi dia sering tim ini kan, karena Alfa tadi. Alfa lupa ini saya Alfa ini. Dan ini kalau kemarin bisa dapat poin istimewa ya, karena tim ini kan pada dasarnya Minardi. Ini tim basisnya sebenarnya di Faenza di Italia. Ini termasuk home race-nya, dan tim ini percaya atau tidak sudah 2 kali menang di sini. Pierre Gasly, menang di sini. Dulu waktu masih Toro Rosso, Sebastian Vettel menang di sini. Iya. Jadi
ini dan kita mungkin akan jadi tim ini pernah menang sebagai Toro Rosso di sini, pernah menang sebagai Alfa Tauri di sini, dan kalau tahun depan ganti nama, ya harapannya mungkin nanti bisa sukses juga di sini. Ya, ini tadinya saya juga sempat berpikir pembalap ini kan cuma pembalap cadangan. Ya. Kita blank nggak tahu siapa dia. Ya. Dan 2 balapan ini menunjukkan kelasnya. Oh, sangat. Ya. Ini Ricardo kan juga nasibnya memang sial. Ya, itu namanya kita nggak pernah tahu ya, maksudnya ada pembalap yang disiapkan begitu lama, tapi pada akhirnya juga nggak jadi. Tapi ada pembalap yang tiba-tiba dapat kesempatan, jalan Tuhan, cedera, kamu tampil ya, walaupun kamu hanya bisa tampil hari Sabtu dan Minggu di Belanda, dia dapat hasil yang lumayan, peringkat 13, lebih baik daripada Tsunoda, dan kemudian di balapan ini dia dapat kesempatan untuk menunjukkan full Grand Prix weekend dan bisa finish nomor 11. Ya menurut saya kayaknya ini dia minimal dia bilang jangan lupakan aku ke depan. Kalau misalnya Ricciardo harus balik lagi, jangan lupakan saya. Iya, cuman kan juga kita lihat apakah dia juga nasibnya atau mengidolakan Nick De Vries, kan sama kan, menggantikan dapat poin sampai nggak bisa keluar dari mobil. Dia dikasih reguler melempem. Ngeri juga kan ini. Tapi situasi kan dia nggak punya beban gitu kan. Iya betul. Nah ini moga-moga enggak, tapi ini kan lebih muda ya. De Vries kan masuk sudah usia 28, mungkin sudah jadi, ini masih muda, jadi mungkin masih bisa beradaptasi dengan F1 yang baru. Ya sekarang ini problem yang baik, ketika punya pilihan pembalap itu kan problem yang baik buat tim. Sehingga nanti pasti bisa memilih, kalau misalnya nanti di balapan berikutnya, kan ada 2 minggu. Kalau misalnya Ricciardo belum bisa balik, ya dia akan balapan lagi, dia dapat kesempatan lagi. Tapi kalau Ricciardo sudah bisa balik, itu pressure untuk Ricciardo. Karena apapun Ricciardo itu lebih dekat ke akhir karirnya daripada ke awal karirnya. Ya, kalau ini kan awal, dan ini kan hasil akademi dari Red Bull. Dan akademi yang sangat kejam ya. Habis manis sepah dibuang betul itu Red Bull. Tapi yang dibuang banget ternyata juga masih dipakai tim pembalap utama di tim lain loh saya. Banyak kan? Albon, Gasly. Nah ini tinggal sayangnya ya 2024 ini kan kursinya sudah hampir penuh. Mungkin yang satu-satunya yang paling terancam mungkin ya hanya Sargent. Kemarin Mick Schumacher aja mungkin tahun depan masih belum bisa balapan karena Toto Wolff sudah bilang kayaknya kesempatan Mick tahun depan belum ada. Jadi Mick mungkin sekarang harus mikir balapan apa tahun depan karena mungkin kursinya sudah mulai tertutup gitu. Nah, moga-moga Mick Schumacher bisa kembali tahun 2025, tapi dinamikanya masih berlanjut. Ya, kita nggak tahu, satu-satunya yang under pressure ya Sargent sekarang. Tapi di luar itu, apalagi papan atas sudah penuh semua ini. Jadi untuk penggemar Sargent jangan kecewa, karena kalau Sargent akan hadir setiap Lebaran di Indonesia. Minum Sargent. Saya ada lagi yang ingin sampaikan? Kalau tidak, saya ingin bertanya. Apa itu? Ya, di depan saya ini ada apa ini? Tadi saya lirik, saya lagi pecinta warna hitam sekarang. Ya ini sepatu, jadi kalau kita ke azaware.com atau yang tahu saya di dunia sepatu, kita baru-baru ini ngerilis kerjasama dengan Jackson, itu produsen sepatu di Surabaya juga, di Indonesia juga, dan saya ada barisan sepatu namanya Aza by Jackson. Ada 5 sepatu warna hitam, 5 model. Jadi silakan pilih cocok yang mana, suka yang mana. Itu sepatu aktif ya. Jadi sepatu untuk kerja, untuk jalan, untuk mungkin light sports. Tapi ini sepatu yang ditujukan untuk supaya kita semua lebih beraktivitas gitu. Nah ini yang dipegang Mas Dewa ini yang edisi signature saya, jadi ada tantangan saya di belakangnya. Ini edisi signature, lalu ada edisi-edisi yang lain. Nah ini sepatu yang saya pakai sehari-hari biasanya, nyaman untuk kerja harian, nyaman untuk jalan kaki. Ya nanti kalau kita ke sirkuit pas sepatu seperti ini kan tidak harus full sepatu olahraga. Kalau ke GBK, ke Bung Tomo juga 3 poin kemarin ya. Lagi seneng dia, 3 poin dia. Pokoknya 5 game belum kalah. Oke, satu lompatan lagi, tapi ini mungkin untuk pengetahuan aja. Asa ini pernah menghadiahi saya sepatu harga murah, karena ada satu pemain basket NBA itu yang jangan sampai anak-anak muda itu memakai sepatu yang salah untuk basket atau sepatu yang kemahalan. Banyak negara yang tidak mampu, makanya dia ke Cina membuat sepatu yang murah. Siapa ya waktu Starbury namanya, Stephen Marbury ya. Rasanya masih Sasimen, harus saya cari lagi Sasimen sampai collectible itu sekarang. Jadi itu juga yang termasuk menginspirasi saya bikin sepatu-sepatu yang lebih affordable. Kan berapa ya saya kurang lebih ya tahun itu mungkin 2006, 2007. Iya gitu ya. Udah lama. Nah ini hanya awal. Saya mungkin yang penggemar basket tahu saya punya barisan sepatu Aza yang untuk basket.
yang sudah dipakai di Asian Games dan lain-lain. Kita sekarang kerjasama dengan Jackson dan dalam waktu dekat kita akan merilis sepatu AZA 7. Jadi saya bukan pemain basket, saya punya 7 sepatu basket sudah, 7 edisi. Jadi AZA 7 nanti akan dirilis dalam waktu sangat dekat, 1-2 bulan ini. Jadi mungkin penggemar basket atau penggemar sepatu bisa mengoleksi lagi. Kalau untuk yang ingin kerja jalan-jalan, AZA by Jackson ini sepatu yang asik. Bisa dicari di azaware.com atau di Tokopedia atau di Shopee di Azaware, tokonya Azaware. Ya, dan harganya juga. Ya ini 399.000. Jadi bayangkan kalau dengan merek-merek lain itu. Baik, Ewan Mania terima kasih. Oh ya, saya nggak sempat menampilkan fotonya. Kemudian kalau tidak salah Mas Tepi mengundang semua keluarga. Oh ya, nanti kita tampilin di akhir, kita tampilin di akhir. Iya kan? Ya, dan nanti kita agak nggak tega kontak Mas Tepi ini dengan performa Alpha Tauri, tapi nanti harapannya nanti kita bisa bicara dengan beliau karena kan ini sibuk-sibuknya engineer sekarang ini, mungkin karena selain untuk balapan yang akhir tahun ini makin padat jadwalnya, juga musim depan kan mereka sedang padat-padatnya mempersiapkan diri gitu. Apalagi kayaknya akan ada manajemen baru di Alpha Tauri. Jadi Mas Tepi sukses terus di F1. Bagaimanapun harus ada orang Indonesia di F1. Ya. Oke, baik. Ewan Mania terima kasih. Jangan lupa di Main Balap ini kalau teman-teman pengen ngobrol dan lain sebagainya, tapi sekali lagi bebas ngobrol. Kita sediakan tempat untuk mengumpat Bean Sports di bawah ya. Ya, tapi tetap adat ketimbunan. Jadi kalau mau ngumpat ya mohon maaf nyun sewu gitu. Enggak, khusus untuk Bean Sports enggak, silakan. Aku nggak bela-bela. Karena semalam saya nonton normal. Ya kadang-kadang memang yang membedakan itu kan bagaimana seseorang itu beribadah kan. Jadi semalam itu saya alhamdulillah. Baik, terima kasih, sampai ketemu. Saya Azrul Ananda, founder DBL Indonesia dan Azaware. Sejak awal, misi besar kami adalah untuk breaking the barriers, meruntuhkan segala dinding penghalang anak Indonesia untuk mengejar mimpi-mimpinya, untuk mendorong merek-merek Indonesia ikut berperan aktif di industri olahraga. Sekarang, kami memasuki fase baru perjuangan itu. AZA berkolaborasi dengan brand Indonesia, Jackson. 5 sepatu ini akan membuka jalannya, mengajak semua untuk lebih proaktif, aktif, dan produktif dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk sekolah, bekerja, dan aktivitas lain. Bintang-bintang olahraga yang kami tampilkan ini juga menunjukkan niat, dedikasi, dan tujuan kami ke depan, membuat sepatu-sepatu yang nantinya mendorong anak muda Indonesia meraih prestasi dunia. AZA, semua bisa.